Selamat datang di sekolah luar biasa karya Ibu Palembang. Tempat berdirinya anak-anak hebat dengan segala keistimewaannya. Di balik tembok sederhana sebuah sekolah, ada semangat luar biasa yang tak bisa dibatasi oleh apapun. Bukan oleh keterbatasan fisik, bukan oleh hambatan belajar, dan bukan pula oleh jauhnya jarak. Mereka adalah anak-anak istimewa yang mungkin tak bisa mendengar, tak bisa bicara, atau tak bisa berjalan seperti kita. Tapi mereka punya sesuatu yang tak semua orang miliki. Keteguhan hati, semangat pantang menyerah, dan senyum yang tulus. Di sekolah luar biasa ini, setiap huruf yang mereka eja, setiap langkah kecil yang mereka tempuh ada bukti bahwa pendidikan bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang keberanian untuk mencoba. Disinilah harapan tumbuh. Disinilah mimpi-mimpi kecil dilatih untuk terbang. Mari kita belajar dari mereka, bukan tentang apa yang kurang, tapi tentang bagaimana mereka terus melangkah meski perlahan tapi penuh arti. Karena keterbatasan bukanlah penghalang. Keterbatasan adalah jalan lain menuju keistimewaan. Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Yeni. Saya itu mewakili teman-teman untuk tanya sharing ya Bu ya. Ini dari kelas 4 Ibu ya. Yang pertama, di sini tuh anak-anaknya itu jenis kebutuhan khususnya yang ada di sekolah ini apa aja ya Bu? Ini nggak tunarungu ya. Jadi nggak bisa bicara Bu. Ya nggak bisa bicara, nggak bisa dengar. Memang di sini khusus tunarungu SLBB kayak ibu, B-nya itu tunarungu. Oh, B-nya itu tunarungu. Ya. Terus kalau latar belakang sosialnya itu untuk peserta didik itu dari kalangan apa ya Bu? Berbeda-beda. Ada istilah tentang sosialnya, ada yang tinggi, ada yang rendah, yang sedang Campur ya Bu. campur. Di sini muridnya termasuk agak sedikit ya Bu ya? Apa udah termasuk banyak? Di sini udah termasuk banyak ya kalau dari jumlah dari TK sampai SMA. Kalau sekolah lain tuh kadang cuma 30 siswa dalam satu sekolah. Karena kita ini kan khususnya di tunarungu, emang ibunya cuma tunarungu, jadi nggak campur dengan yang lain. Kecuali kita campur jadi satu sekolah itu rame. Jadi di sini cuma ada 87 siswa untuk tahun 2024-2025 ini. Terus potensi hambatan yang dimiliki peserta didik di sini apa ya Bu? Potensi dan hambatan setiap anak-anak di sini kan berbeda-beda ya. Kita juga tahu anaknya ini IQ juga beda, kemampuan untuk memahami pembelajaran juga beda. Jadi kadang-kadang anak ini banyak kita arahkan tentang kemampuannya sendiri. Jadi setiap pembelajaran beda-beda dengan anak. Jadi kita nggak bisa fokus semuanya itu satu pembelajaran itu nggak bisa. Jadi kita harus membeda. Misalnya anak satu belum bisa kalian masih bisa ditambahkan dari pulangan, kita ke situ dulu. Satu itu dulu ya. Kecuali yang lain, kalau emang yang lain anak murid yang lain udah bisa, kita nambah pembelajarannya. Udah sini tuh tingkahnya udah berbeda dengan anak yang lain. Jadi itu soalnya kita nggak bisa maksa ya. Perlu kesabaran yang tinggi ya Bu ya.